Tim nasional Jerman kembali menakutkan pasca kembalinya sang gelandang veteran Toni Kroos. Pemain Real Madrid ini bertekad untuk membalaskan dendam Der Panzer yang sudah diremehkan sejak terpuruk habis-habisan. Toni Kroos juga ditugaskan Julian Nagelsmann untuk membimbing skuad muda timnas Jerman menjadi lebih ganas. Dengan materi skuad yang semakin lengkap, Der Panzer berambisi untuk merebut gelar juara Piala Euro 2024 di tanahnya sendiri. Cetak Gol coba merangkum bangkitnya magis tim nasional Jerman setelah kembalinya Toni Kroos sebagai berikut. Timnas Jerman yang semakin terpuruk. Toni Kroos sempat memutuskan untuk gantung sepatu setelah perhelatan Euro 2020. Pemain kelahiran Greifswald ini merasa muak karena timnas Jerman dipermalukan habis-habisan. Der Panzer saat itu disingkirkan oleh Inggris dengan skor 2-0 di babak 16 besar. Saat itu Kroos seperti kesal karena para penyerang timnas Jerman gagal memaksimalkan umpannya. Gelandang berjuluk The Sniper ini mengatakan gak ingin kembali berseragam Der Panzer sampai kapanpun. Kroos menyebut dirinya fokus untuk mengejar gelar bergengsi bersama Real Madrid saja. Namun keputusan pensiunnya Toni Kroos justru dihujat habis-habisan oleh Uli Hoeneß. Ex-presiden Bayern Munchen ini malah menuding Toni Kroos sebagai biang kerok keterpurukan tim Panzer. Hoeneß merasa kalau Toni Kroos cuma jadi beban untuk lini tengah timnas Jerman. Dia menganggap gaya main Toni Kroos sudah terlalu kuno dan gak cocok dengan skema sepak bola modern. Namun Hoeneß gagal membuktikan omongannya. Timnas Jerman justru semakin terpuruk setelah ditinggal oleh Toni Kroos. Di Piala Dunia 2022, Der Panzer kembali membuat aib yang memalukan. Skuad asuhan Hansi Flick gagal lolos dari fase grup setelah hanya bisa finish di posisi ketiga. Der Panzer cuma bisa mengoleksi 4 poin dari 3 pertandingan di grup E. Kegagalan ini kembali mengulangi rekor buruk timnas Jerman di Piala Dunia 2018. Skuad Die Mannschaft menjadi juru kunci grup F dengan hanya meraih 3 poin. Di Piala Dunia 2018, tim Panzer juga sempat dihabisi oleh wakil Asia Korea Selatan. Skuad Taeguk Warriors berhasil memulangkan sang juara bertahan dengan skor 2-0. Der Panzer juga kembali mengulang catatan kelamnya pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Timnas Jepang berhasil memulangkan Jerman setelah berhasil menang dengan skor 2-1. Keterpurukan Jerman saat itu juga disebabkan karena mereka terlalu mencampuri urusan politik. Kembalinya Toni Kroos panutan pemain muda. Harga diri timnas Jerman sebagai raksasa Eropa benar-benar hancur. Bastian Schweinsteiger bilang kalau hancurnya Der Panzer karena meninggalkan gaya sepak bola Jerman. Uniknya mantan pemain Bayern Munchen ini menyalahkan sosok Pep Guardiola. Schweinsteiger mengatakan pelatih berkepala plotos itu sudah membuat Jerman kecanduan tiki-taka. Namun ambisi sepak bola Jerman coba kembali dibangkitkan oleh Julian Nagelsmann. Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB membebankan ekspektasi tinggi pada sosok pelatih muda ini. DFB yakin kalau Nagelsmann bisa mengembalikan identitas sepak bola Jerman. Pelatih berusia 36 tahun ini langsung menyusun siasat besar dengan merayu Toni Kroos. Nagelsmann berharap kalau sang gelandang mau turun gunung dari masa pensiunnya. Tawaran dari sang pelatih disambut dengan baik oleh Toni Kroos yang ingin membangkitkan tim Panzer. Kehadiran gelandang veteran ini membuat Nagelsmann semakin optimis melatih timnas Jerman. Dia percaya kalau Toni Kroos bisa membimbing para gelandang muda tim Panzer. Pasalnya, timnas Jerman punya gelandang potensial seperti Florian Wirtz dan juga Jamal Musiala. Kroos ditugaskan untuk mengasah pengalaman kedua wonderkid tim Panzer ini. Florian Wirtz dan Jamal Musiala diproyeksikan Nagelsmann untuk menjadi tumpuan di masa depan timnas Jerman. Selain itu, kembalinya Kroos juga disambut hangat oleh Ilkay Gundogan. Kapten tim Jerman ini bahagia bisa kembali berduet dengan Toni Kroos di lini tengah. Gundogan optimis kalau skuad Die Mannschaft punya peluang besar di Piala Euro 2024. Comeback manis Toni Kroos raih hasil positif. Kembalinya Toni Kroos langsung membawa perubahan besar untuk performa timnas Jerman. Skuad asuhan Julian Nagelsmann meraih 2 kemenangan beruntun di pertandingan persahabatan. Gak kaleng-kaleng Der Panzer mampu mengalahkan skuad finalis Piala Dunia 2022 yakni Prancis. Kylian Mbappe dan kawan-kawan dibuat gak berdaya setelah takluk dengan 2 gol tanpa balas.
Walaupun gak menyumbangkan gol, Kroos memberikan kontribusi yang cukup besar. Gelandang veteran berusia 34 tahun ini berhasil menyumbangkan 1 assist untuk gol dari Florian Wirtz. Hebatnya, Toni Kroos mampu menyumbangkan 1 assist tersebut saat pertandingan baru berjalan 7 detik. Ini menjadi rekor assist tercepat dalam sejarah tim nasional Jerman. Julian Nagelsmann selaku pelatih langsung memuji comeback manis sang gelandang. Dia mengatakan kalau Toni Kroos merupakan pemain yang luar biasa dan sudah bekerja sangat keras. Performa gemilang Toni Kroos terus berlanjut saat Jerman mampu mengalahkan timnas Belanda. Saat itu Die Mannschaft mampu menang dengan skor 2-1 lewat gol dari Maximilian dan Niklas Füllkrug. Lagi-lagi Toni Kroos kembali menyumbangkan 1 asisnya untuk gol Niklas Füllkrug. Mantan pemain Bayern Munchen ini menyelamatkan Jerman dari hasil imbang atas Belanda. Padahal skuad asuhan Ronald Koeman ini tengah dalam performa yang gemilang. Pasukan Netherlands FC belum terkalahkan dalam 4 pertandingan secara berturut-turut sejak bulan Oktober yang lalu. Bahkan di laga sebelumnya, skuad Oranje berhasil mengalahkan Skotlandia dengan skor 4-0. Jauh sebelum itu, timnas Jerman sendiri belum pernah menang dalam 3 pertandingan. Terlebih lagi, Der Panzer pernah ditaklukkan oleh timnas Turki dan Austria. Nagelsmann mengatakan kalau dirinya gak salah memanggil kembali Toni Kroos ke dalam skuad utama. Dirinya menilai jika ini merupakan langkah maju untuk timnas Jerman. Nagelsmann juga menyebut ini menjadi sedikit gambaran terkait performa Der Panzer di Piala Euro 2024. Ambisi juara Euro di tanah sendiri. 2 kemenangan beruntun timnas Jerman menjadi modal penting sebelum perhelatan Euro 2024. Toni Kroos sendiri berambisi membawa Der Panzer meraih gelar juara di tanahnya sendiri. Seperti diketahui, Jerman sendiri menjadi tim tuan rumah di Piala Euro kali ini. Dalam pernyataan resminya, Toni Kroos sangat antusias bisa kembali mengangkat performa Der Panzer. Dia percaya timnas Jerman bisa berbicara banyak di ajang terbesar Eropa tersebut. Ucapan Toni Kroos sejalan dengan target yang dipasang oleh Nagelsmann. Ex-pelatih dari Hoffenheim ini memasang target bisa meraih prestasi di negara sendiri. Tekad kuat Nagelsmann dia lontarkan sebelum pertandingan persahabatan menghadapi Prancis. Menurut Julian Nagelsmann, Jerman gak boleh dianggap remeh dan menjadi salah satu kandidat juara. Dia menyebut ada 3 negara yang bakal menjadi batu sandungan dari Der Panzer. Nagelsmann menilai Spanyol, Inggris, dan Prancis menjadi negara yang paling diunggulkan juara. Namun dirinya mengaku gak gentar dan bakal melakukan yang terbaik untuk timnas Jerman. Seandainya gagal, DFB selaku Federasi Sepak Bola Jerman masih akan tetap mempertahankan Nagelsmann. Berneuendorf bakal memperpanjang kontrak sang pelatih apapun pencapaiannya. Presiden DFB ini menyebut dirinya sudah melakukan dialog intensif kepada Julian Nagelsmann. Timnas Jerman sendiri memang memberikan kontrak jangka pendek kepada sang pelatih. Nagelsmann sendiri hanya ditunjuk sebagai pengganti sementara dari Hansi Flick sampai dengan bulan Juli mendatang. Nampaknya DFB sudah begitu percaya dengan kiprah dari Nagelsmann. Mereka ingin membangun kembali skuad yang kompetitif di bawah tangan diri sang pelatih muda. Padahal sebelumnya dia sempat diragukan bisa membawa kebangkitan. Itulah ulasan bangkitnya magis timnas Jerman setelah kembalinya Toni Kroos. Bagaimana pendapatmu? Apakah Der Panzer bisa memenuhi ambisinya juara di tanah sendiri? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.